Halo kids, selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Oke, kita akan melanjutkan materi pada bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dapat menyebutkan 5 kingdom dalam sistem klasifikasi. Dan yang kedua, dapat mengidentifikasi tiap kingdom pada sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi 5 kingdom dikenalkan pertama kali oleh seorang ilmuwan bernama Robert H. Whittaker. Sistem 5 kingdom menurut Robert Whittaker antara lain yang pertama ada kingdom Monera, yang kedua ada kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, dan yang kelima ada kingdom Animalia. Pada saat ini sistem klasifikasi sudah berkembang sampai sistem 8 kingdom. Jadi, perlu kita ketahui bersama untuk perkembangan ilmu setiap saat dan setiap waktu terus berkembang. Karena para ilmuwan terus-menerus melakukan penelitian. Namun, yang akan kita bahas kali ini hanya sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker. Sebelumnya, kita harus tahu dulu tentang perbedaan dua macam sel, yaitu sel prokariotik dengan sel eukariotik. Apa perbedaannya ya? Yang dikatakan sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga isi dari inti selnya itu berserakan bercampur dengan isi selnya. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti, sehingga inti selnya sudah terbungkus oleh selaput dan teratur. Bisa kalian lihat pada gambar. Pada sel eukariotik, pada bagian inti sel atau biasa juga disebut nukleus sudah teratur karena sudah terbungkus oleh membran inti. Sementara pada sel prokariotik tidak ada membran inti, sehingga isi inti selnya tersebar di semua isi sel dan tidak terlihat adanya inti sel atau nukleus. Kenapa kalian harus tahu dua sel ini? Karena dua sel ini yang menjadi dasar dalam pengklasifikasian sistem 5 kingdom. Ada kingdom yang memiliki ciri-ciri sel prokariotik, tapi ada pula kingdom yang memiliki ciri-ciri sel eukariotik. Oke, kita lihat kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera ini memiliki ciri-ciri yang pertama uniseluler atau bersel satu. Yang kedua yaitu bersifat prokariotik, artinya tidak memiliki membran inti. Dan ciri yang ketiga pada umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri. Untuk kingdom Monera sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteria atau bakteri dan cyanobacteria
atau ganggang biru. Adapun bentuk-bentuk bakteri itu bermacam-macam. Seperti yang kalian lihat pada gambar. Ada bakteri yang berbentuk kokus atau bulat. Ada juga bakteri yang berbentuk basil atau batang. Serta ada juga yang berbentuk spiral. Untuk bentuk bakteri ini tidak hanya satu saja, tapi bisa dua atau lebih, bahkan berkoloni atau berkelompok. Nah, ini adalah contoh dari bakteri. Perlu kita ketahui bahwa bakteri itu ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan. Contoh bakteri yang menguntungkan adalah yang pertama, Escherichia coli, terdapat pada usus. Yang kedua, Lactobacillus casei, terdapat pada beberapa susu fermentasi. Kedua bakteri ini membantu dalam proses pencernaan. Sedangkan contoh bakteri yang merugikan adalah Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes. Kemudian ada juga Vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera. Kelompok dari Monera yang kedua adalah Cyanobacteria. Contohnya ada Anabaena azulae. Dan yang kedua Arthospira. Kingdom yang kedua adalah Kingdom Protista. Kingdom Protista ini memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, termasuk makhluk hidup atau organisme uniseluler dan multiseluler. Artinya kalau uniseluler bersel satu, sementara kalau multiseluler bersel banyak. Kemudian yang kedua, bersifat eukariotik. Artinya apa? Selnya sudah memiliki membran inti. Kemudian Protista dapat dikelompokkan lagi menjadi 3. Yang pertama, Protista mirip hewan. Yang kedua, Protista mirip tumbuhan. Yang ketiga, Protista mirip fungi atau jamur. Protista mirip hewan dikatakan juga protozoa. Protozoa ini berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama ada Rhizopoda yang bergerak dengan menggunakan kaki semu atau Pseudopodia. Contoh makhluk hidupnya yaitu Amoeba proteus. Kelas yang kedua yaitu Ciliata. Ciliata ini dia bergerak dengan menggunakan bulu getar atau cilia yang terdapat di sekujur selnya. Contoh makhluk hidupnya yaitu Paramecium sp. Kelas yang ketiga yaitu Flagellata yang bergerak dengan menggunakan bulu cambuk atau flagella. Kalau kalian lihat pada gambar ini, yang disebut dengan flagella atau bulu cambuk itu yang seperti ekor ini ya. Contoh makhluk hidupnya yaitu Euglena viridis. Dan kelas yang keempat yaitu Sporozoa, di mana kelas ini tidak memiliki alat gerak. Contohnya makhluk hidupnya adalah Plasmodium sp. Terus bagaimana sporozoa ini dia bergerak? Sporozoa ini bersifat parasit, bisa pada darah nyamuk, juga bisa pada darah manusia. Nah, sporozoa ini bergerak mengikuti aliran darah. Sporozoa ini menyebabkan penyakit malaria. Jadi,
bukan nyamuknya ya yang menjadi penyebab penyakit malaria. Nyamuk hanya sebagai perantara saja, tapi sporozoa yang berada di dalam darah nyamuklah yang menjadi penyebab penyakit malaria. Protista yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan atau dengan nama lain alga atau ganggang. Berdasarkan pigmen yang dikandung, protista mirip tumbuhan ini dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu yang pertama alga hijau atau Chlorophyceae. Ciri-cirinya yaitu memiliki pigmen hijau atau klorofil. Contohnya adalah Spirogyra dan Chlorella. Yang kedua, alga merah atau Rhodophyceae. Dengan ciri-ciri mengandung pigmen merah atau phycoerythrin. Contohnya yaitu Eusema spinosum. Yang ketiga, alga kersik atau Chrysophyceae dengan ciri-ciri mengandung pigmen keemasan atau karoten. Contohnya adalah Navicula sp. Yang keempat, alga pirang atau Phaeophyceae dengan ciri-ciri yaitu memiliki pigmen coklat kehijauan atau fucoxanthin. Contohnya adalah Sargassum turbinaria. Protista mirip jamur atau fungi dibagi menjadi 2. Ada jamur air yang dinamakan Oomycota dan yang kedua jamur lendir yang disebut dengan Myxomycota. Kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi atau jamur. Ciri-cirinya adalah yang pertama, organisme uniseluler dan multiseluler. Yang kedua, selnya bersifat eukariotik. Yang ketiga, dinding selnya terbuat dari zat kitin. Yang keempat, hidup sebagai saprofit atau parasit. Yang kelima, tubuh tersusun dari benang-benang yang disebut hifa. Kemudian kumpulan hifa ini disebut miselium, sehingga tubuh jamur ini disebut talus. Kemudian yang keenam, tidak memiliki kloroplas, sehingga jamur ini dikeluarkan dari kingdom Plantae atau tumbuhan. Kemudian yang ketujuh, berkembang biak dengan spora. Fungi terbagi lagi menjadi 4 kelas berdasarkan cara reproduksinya. Yang pertama yaitu Zygomycotina, berkembang biak dengan spora yang namanya zygospora. Contohnya yaitu jamur tempe dengan nama latin Rhizopus oryzae. Yang kedua, kelas Ascomycotina, berkembang biak dengan spora yang bernama Ascospora. Contohnya ragi roti dengan nama latin Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga, kelas Basidiomycotina, berkembang biak dengan Basidiospora. Contohnya yaitu jamur kuping dengan nama latin Auricularia sp. Dan kelas yang keempat yaitu Deuteromycotina. Pada kelas ini belum diketahui berkembang biak dengan jenis spora apa,
Contohnya yaitu jamur panu atau Malassezia furfur. Kingdom yang keempat adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh. Yang tidak memiliki pembuluh adalah golongan lumut atau nama latinnya Bryophyta. Ciri-ciri dari lumut yaitu yang pertama, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dan yang kedua, akarnya disebut rhizoid. Ini adalah ciri khasnya lumut ya. Kemudian, untuk tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh, itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok tumbuhan paku atau disebut Pteridophyta dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Tumbuhan paku mempunyai ciri-ciri yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, pada daun dewasa terdapat sorus dan tumbuhan paku ini masih berkembang biak dengan spora. Kemudian kalau dilihat dan diamati, daun mudanya itu biasanya menggulung. Tumbuhan biji mempunyai ciri yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian yang kedua, alat perkembangbiakannya yaitu strobilus dan biji. Nah, ini adalah pengelompokan atau klasifikasi dari tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan biji terbagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Untuk tumbuhan biji tertutup, ini masih dibagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, tumbuhan biji berkeping satu atau monocotyledon, dan yang kedua, tumbuhan biji berkeping dua atau dicotyledon. Kemudian, tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. Seperti pada gambar ini, bijinya tidak dilindungi oleh daun buah, jadi bijinya terbuka. Kemudian yang kedua, daun berbentuk seperti jarum. Pernah lihat pohon pinus atau cemara? Seperti pada gambar ini, pinus dan cemara. Bentuk daunnya kan seperti jarum. Maka tumbuhan tersebut termasuk ke dalam Gymnospermae. Kemudian yang ketiga, akarnya adalah akar tunggang. Dan yang keempat, alat perkembangbiakannya berupa strobilus yang mengandung sporangium. Jadi, untuk tumbuhan biji terbuka ini, dia tidak berkembang biak dengan biji, tapi berupa strobilus. Kemudian, klasifikasi tumbuhan biji terbuka ada 4 kelompok, yaitu yang pertama ada Cycadophyta. Contohnya Cycas rumpi atau kita kenal sebagai pakis saji. Kemudian yang kedua yaitu Gnenomypeta. Contohnya ada Gnetum gnemon atau melinjo. Kemudian yang ketiga yaitu Coniferophyta. Contohnya Pinus mercusi atau pinus. Kemudian yang keempat ada Ginkgophyta. Contohnya Ginkgo biloba.
Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae memiliki ciri-ciri yang pertama, letak bakal biji terlindungi oleh daun buah. Jadi, kenapa dikatakan biji tertutup? Karena bijinya sudah terlindungi oleh daun buah. Kalau kalian lihat di gambar ini, bijinya ada di dalam buahnya. Dia sudah dilindungi oleh daun buah. Maka, ini yang membedakan dengan tumbuhan biji terbuka. Kemudian yang kedua, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian akarnya ada yang akar serabut, tapi ada juga yang akar tunggang. Selanjutnya, susunan tulang daun dari tumbuhan biji tertutup ini ada 4 macam, yaitu sejajar, melengkung, menyirip, dan menjari. Serta alat perkembangbiakannya berupa bunga. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat kalau bijinya terlindung oleh daun buah. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara Gymnospermae dan Angiospermae dapat dilihat pada tabel berikut. Silakan kalian pelajari lagi. Kita lanjut ke pengelompokan tumbuhan biji tertutup. Ada 2 macam, yaitu tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, ciri-ciri tumbuhan monokotil. Bijinya terdiri atas 1 keping saja. Kemudian tulang daunnya sejajar atau melengkung. Pada batang, berkas pengangkutnya tersebar. Masih ingat apa saja berkas pengangkut pada tumbuhan? Iya, xilem dan floem. Jadi, xilem dan floemnya masih tersebar. Untuk bunga, bagian perhiasannya hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Dan ciri yang terakhir yaitu akarnya serabut. Contohnya yaitu padi, rumput, bambu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tumbuhan dikotil, ciri-cirinya adalah biji terdiri atas 2 keping. Kemudian tulang daunnya menyirip atau menjari. Sementara di batang, berkas pengangkut atau xilem dan floemnya tersusun rapih dalam sebuah lingkaran. Kok bisa? Iya, karena pada batang dikotil, xilem dan floem sudah dipisahkan oleh kambium. Untuk bunga, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Dan sistem akarnya adalah akar tunggang. Contohnya adalah kacang-kacangan, mangga, jambu, dan sebagainya. Kingdom yang terakhir atau yang kelima adalah kingdom Animalia atau hewan. Kingdom ini terbagi menjadi 2 kelompok yang didasari pada ada atau tidaknya tulang belakang. Yang pertama yaitu Invertebrata atau vertebrata, yaitu kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Yang kedua yaitu vertebrata, yaitu kelompok hewan bertulang belakang. Invertebrata atau avertebrata terdiri atas 8 filum. Yang pertama adalah Porifera atau hewan
berpori. Yang kedua ada Coelenterata atau hewan berongga. Yang ketiga adalah Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang keempat adalah Nemathelminthes atau cacing gilik. Kemudian yang kelima adalah Annelida atau cacing gelang. Yang keenam adalah Mollusca atau hewan bertubuh lunak. Yang ketujuh adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Dan yang terakhir adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Nah, untuk contoh makhluk hidupnya masih banyak ya dari masing-masing filum ini. Kemudian kelompok yang kedua dari kingdom Animalia yaitu Vertebrata, artinya hewan bertulang belakang. Ada 5 kelas dalam Vertebrata, yaitu yang pertama Pisces. Pisces ini merupakan golongan ikan. Kemudian yang kedua ada Amphibia, yaitu hewan yang hidup di dua alam. Contohnya katak. Kemudian yang ketiga Reptilia, yang artinya hewan melata. Ada kadal, buaya. Kemudian yang keempat Aves, yaitu golongan unggas. Ada ayam, ada burung. Kemudian yang kelima Mamalia, yaitu hewan yang mempunyai kelenjar mamae atau kelenjar susu. Ya, ada domba, ada sapi, dan masih banyak contoh-contoh hewan-hewan dari 5 kelas ini. Oke, sekian materi kita kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, sering-seringlah cuci tangan, dan jangan lupa gunakan masker jika berpergian. Sampai jumpa di materi berikutnya.